Izin share dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum dimulai, monggo salah satu memimpin doa, Kak Gunawan. Silakan Kak Gunawan untuk memulai awal kegiatan tatap maya hari ini. Oke, terima kasih teman-teman, Kakak Fasil yang saya hormati. Sebelum memulai kegiatan tatap maya hari ini, Jumat tanggal 8 November, semoga diberikan kelancaran dan faedah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Saya kembalikan lagi ke Pak Fasil. Monggo Pak Fasil, terima kasih. Terima kasih Kak Gunawan. Ini nanti tatap maya 2 JP, ya, di mana materi hari ini yaitu aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Next, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu di semua di virtual ini. Ini benar, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Doa bersama sampun, ini kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Ini untuk tujuan sesi dari kali ini, yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Yang agenda hari ini ada 3. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi. Kemudian yang kedua, penjelasan tugas nyata, pengantar tugas penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang pada peserta didik di lini masa. Dialog, diskusi tanya jawab, kemudian penutup. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Jika ada pertanyaan yang mengkoneksikan antar modul 1 2, yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan ketikkan di kolom chat Kak. Soalnya apakah pemahaman? G, apakah pemahaman G? Soalnya satu toh ya Kak ya. Oh, paradigma ya. Oke, kira satu yang sebelah kiri.
Yang kanan nanti mengaitkan antara yang pertanyaan yang kedua sebelah kiri. Dulu coplok. Apa? Mana macam biru ni dapur. Apa? Coplok. Apa? Biru aja apa gitu. Silakan Kak Gunawan menyampaikan terkait soal ini. Silakan Kak Gunawan. Oke, terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan Kak Fasil. Mohon izin kakak-kakak yang lain, saya menyampaikan apa yang saya rasakan saat ini terkait dengan pemahaman keterampilan mengajar PJK yang efektif. Yang saya rasakan setelah mengikuti program PKG PJK selama ini, apalagi didukung dengan tatap muka kemarin, saya merasa ada tambahan pemahaman yang lebih, sehingga keterampilan mengajar PJK saya juga insya Allah lebih baik, sehingga kalau dalam penerapan ke depan saya yakin akan lebih efektif dan menyenangkan, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran akan lebih tercapai, lebih mudah tercapai dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak-anak saya. Insya Allah dengan PKG ini tambahan materi akan memperkuat keterampilan saya, memperkuat daya juang saya untuk menyampaikan pembelajaran yang lebih menarik. Demikian, terima kasih Pak Fasil. Terima kasih Kak Gunawan. Kak Mahfud, silakan menyampaikan Kak Mahfud.
makruh. Masih mood Kak? Oh iya. Oh iya. Eh, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jawaban saya, dengan mengikuti PKG ini, keterampilan mengajar yang efektif sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan. Saat paradigma belajar berpusat pada peserta didik, maka keterampilan mengajar harus kita sesuaikan. Begitu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Masud. Next, pertanyaan yang kedua, ini sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak ketikkan di kolom chat. Ini yang kemarin dibuat di plano-plano itu Kak, strategi mengajar apa kemarin itu.
Silakan Kak Tono menyampaikan terkait soal nomor 2. Oke, terima kasih pada Pak Fasil yang sudah memberikan waktu. Di sini apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma yang saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dalam saya mengikuti pembelajaran kemarin, strategi itu sangat berguna sekali bagi saya untuk menyiapkan strategi saya dalam mengajar PJOK dalam mencapai tujuan pembelajaran siswa saya, yang salah satunya yaitu strategi saya untuk meningkatkan motivasi siswa dalam meningkatkan minat, terus motivasi siswa dalam pembelajaran itu yang strategi saya dalam berpusat pada peserta didik. Itu Pak Fasil. Terima kasih Kak Tono. Kak Siti Rohmawati, silakan menyampaikan. Terima kasih waktu yang diberikan. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tadi saya mengatakan mungkin dalam saya mengajar selama ini saya sudah menerapkan apa itu saya mengajar, metode mengajar, strategi mengajar, juga pendekatan mengajar. Namun untuk paradigma berpusat pada peserta didik ini, saya masih perlu lagi menganalisa dan mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan. Dan di PKG ini tempatnya kita untuk belajar, kita belajar lagi agar pembelajaran kita itu lebih efektif lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Siti. Kemudian next ke pertanyaan yang ketiga, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Kemudian apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat peserta didik? Silakan perhatikan di kolom chat soal yang ketiga. Ini yang kemarin kakak kerjakan di plano itu Kak, untuk breaking itu mengevaluasi kemarin dari plano-plano.
Silakan Kak Gunawan menyampaikan pertanyaan nomor 3. Oke, terima kasih atas kesempatannya kembali. Mohon izin Kak Fasil dan kakak yang lain, keterkaitan dengan sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Ini kembali pada konsep dari model pendidikan gerak itu sendiri, itu melingkupi konsep gerak, kemudian penguasaan gerak, analisis gerak, keterhubungan gerakan yang satu dengan gerakan yang lain. Ini menurut saya masuk dalam ranah penahapan materi pembelajaran, sehingga guru atau kita semua dituntut untuk bisa menyusun satu tahapan-tahapan yang nantinya akan memudahkan siswa dan memberikan pengalaman belajar yang menarik sesuai dengan kemampuan dasar anak-anak. Ini jadi penahapan materi pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kemampuan dasar masing-masing murid agar proses pembelajarannya memberikan makna. Ini memberikan makna ini anak menjadi percaya diri, tidak sadar kok terus langsung bisa. Ini dengan sendirinya suasana senang itu ada. Sehingga model pendidikan gerak yang disinkronkan dengan penahapan yang disesuaikan tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuan dasar anak ini sangat dibutuhkan sekali, sehingga pembelajaran memberikan makna bagi mereka dengan suasana yang menyenangkan. Tahap mulai dari tidak bisa menjadi bisa, agak bisa menjadi sangat bisa, cakap menjadi terampil, ini sesuai dengan karakter masing-masing anak. Ini harus kita perhatikan betul dalam model pendidikan gerak. Demikian, saya serahkan kembali ke Pak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Kak Gunawan. Kak Rizky, silakan menyampaikan. Kak Rizky Mahardika. Oke Kak, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini mungkin saya akan menyampaikan beberapa yang saya ketahui sejauh mana pemahaman terkait model pendidikan gerak. Kemarin juga sudah kita laksanakan, yang mana model pendidikan gerak itu memiliki beberapa konsep pendidikan gerak. Ada beberapa yang dibutuhkan ataupun komponen-komponennya, yang mana setiap komponen atau konsep pembelajaran memiliki keterikatan Kak, jadi saling melengkapi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal. Jadi kemarin kita juga sudah melaksanakan. Kenapa model pendidikan gerak itu sangat penting? Karena dapat menunjang hasil yang maksimal ketika diterapkan satu sama lain. Begitu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Rizky. Next, pertanyaan yang berikutnya. Ini sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Ini ada yang, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak ketikkan di kolom chat. Kemarin yang pendidikan kebugaran yang sampai meruntus kemarin Kak.
Silakan Kak Siti menyampaikan. Terima Kak kasih. Siti, monggo. Ya, Kak. Terima kasih waktu yang diberikan. Tadi saya menjawab bahwa model kebugaran itu sangat bagus atau penting diterapkan di pembelajaran PJOK. Di samping siswa itu bisa memahami peningkatan kebugarannya, itu juga bisa mengetahui kebugarannya tingkat apa dengan melihat atau menghitung denyut nadinya setelah melakukan beberapa tes kebugaran. Terima kasih. Terima kasih Kak Siti. Kak Dendi Widodo, silakan menyampaikan Kak Dendi. Oke Kak, terima kasih. Ini untuk kebugaran jasmani menurut saya ini sangat baik bagi peserta didik, dan di kebugaran ini kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik secara efisien dan efektif itu sangat baik bagi kesehatan, terutama untuk latihan kekuatan, daya tahan dan kelenturan yang dilakukan kepada peserta didik Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Dendi. Next, untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model, kemudian apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan ketikkan di kolom chat.
Silakan Kak Aldi menyampaikan. Kak Aldi. Baik, di sini bentar sejauh apa pemahaman saya terkait spot education model. Di sini saya sudah cukup paham karena pada PKD kemarin kita sudah praktek dan ini saya menjawab karena model ini bertujuan untuk memberi siswa pengalaman yang lebih mendalam tentang olahraga dengan menekankan nilai-nilai kerja tim, kepemimpinan dan kompetisi yang sehat serta partisipasi aktif dalam berbagai peran. Mungkin itu jawaban dari saya, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Aldi. Pak Gunawan, silakan menyampaikan. Siap. Terima kasih Kak Fadsil. Tentang SEM atau Sport Education Model ini sebenarnya sudah pernah saya terapkan dalam praktik pembelajaran PJOK saya. Kebetulan tingkat yang saya ajar di SMA sehingga pola perilaku, sikap, dan motivasinya sudah agak mendekati dewasa sehingga bisa memerankan sesuai dengan kapasitas dan potensi bakat dari anak-anak. Namun belum bisa memaksimalkan peran seluruh siswa ini yang sudah pernah saya rasakan. Belum bisa memerankan seluruh siswa dan apresiasi puncak sebagai penghargaan bagi mereka. Namun dengan SEM ini anak tereksplorasi secara maksimal ya, sehingga yang sudah kita laksanakan kemarin itu menjadi bekal saya secara pribadi dan insya Allah akan saya tularkan ke rekan-rekan tim mengajar saya di sekolah saya agar eksplorasi bakat, minat, kemampuan anak ini dalam situasi yang nyata, dalam kondisi kompetisi yang mini ini akan lebih real lagi. Satu hal pertimbangan pembagian peran dan perhitungan waktu menjadi pertimbangan khusus ya, sehingga supaya SEM ini bisa berjalan dengan lancar walaupun mungkin dengan tahapan mungkin ambil momen di kelas meeting atau putaran dibentuk liga ini yang melibatkan banyak kelas. Namun ini dalam skup kecil sudah pernah saya laksanakan walaupun dalam wujud mungkin 3 on 3 hanya saja kan berfokus pada kompetisinya, belum pada keseluruhan aspek ini. Sehingga dengan belajar bersama-sama kemarin itu, oh ternyata ada medis juga, oh ternyata juga ada yang menjadi wasit juga, perlengkapan pun juga sangat berperan ini. Apapun perannya kita hargai, itu adalah kapasitas potensi dari bakat minat anak. Demikian Kak Fasil, saya sangat berkesan sekali dan menyempurnakan apa yang pernah saya laksanakan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gunawan, cukup lengkap sekali. Next, untuk berikutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik, kemudian apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat peserta didik. Silakan ketikkan di kolom chat Kakak yang pertanyaan ke-6.
Silakan Kak Siti menyampaikan terkait soal ini. Terima kasih untuk asesmen otentik. Itu sebenarnya kami sebagai guru olahraga, karena asesmen otentik itu adalah penilaian yang memang sudah atau harus dilakukan oleh seorang pendidik. Seperti misalnya penilaian pengetahuan, keterampilan, ataupun keterampilan atau penilaian sikap. Namun di penilaian otentik atau asesmen otentik itu biasanya itu rubrik-rubriknya itu harus diperhatikan. Nah, kadang kami sebagai guru olahraga itu kadang mengabaikan apa itu rubrik. Padahal rubrik ini kan harus untuk acuan dalam kami, baik itu observasi atau penilaian teman sebaya atau penilaian diri sendiri, itu harus dilakukan. Nah, kadang sebagai guru PJOK itu kita langsung aja kita lihat atau kita observasi atau pengamatan saja. Gitu Kakak, terima kasih. Terima kasih Kak Siti. Ya, oke Kak Gunawan silakan menyampaikan. Monggo Kak. Oke, terima kasih melengkapi yang disampaikan Kak Siti kemarin. Saya semangat ini sambil menunggu waktu tugas negara. Bagi saya asesmen otentik ini agak-agak baru istilahnya ya, tetapi sebenarnya sudah saya laksanakan, hanya saja kapasitas dan rubriknya yang berbeda. Saya sering memberikan poin plus atau ayo yang mau nilai tambah, Kemarin misalnya dribble, shooting, layup. Anak-anak yang mungkin mau mengekspresikan kemampuan keterampilannya termasuk penguasaan aturan permainan, perbasitannya, itu ayo saya berikan kesempatan untuk mini game. Nah, jadi pada mini game itu juga saya amati, oh ini bocah ini apik kerja sama nih, dribble bagus, footballnya bagus. Ini akhirnya kan ada penghargaan, walaupun ini mungkin belum sesuai tuntutan yang asesmen otentik sesuai dengan rubrik, tapi sebenarnya sudah pernah dan sering saya lakukan sebagai nilai tambah. Nilai tambahnya karena dia punya keterampilan yang lebih, punya pemahaman tentang pengetahuan yang lebih, kerja sama tim, marahi kanca-kancane kudune aja ngono, kudune ngene. Lah ini kan harus kita kasih penghargaan dalam wujud nilai. Nah, ini yang sebenarnya sudah pernah saya sampaikan. Menurut saya untuk asesmen otentik ini penilaian yang sangat komprehensif sekali, melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang jelas ini saya yakin teman-teman guru ini sudah melakukan penilaian ke arah 3 aspek itu. Hanya saja mungkin bingung perkara formatnya yang jelas. Sehingga dengan adanya pembelajaran asesmen otentik kemarin, saya terima kasih. Mudah-mudahan walaupun tidak full sepenuhnya saya terapkan, tapi nanti paling tidak ada poin-poin rubrik tersendiri yang bisa saya publikasikan ke anak. Oh ini loh kamu, sehingga saya memberikan nilai itu tambahnya ada latar belakangnya, tidak menurut perkiraan guru atau tidak menurut kacamata guru saja, tapi standarnya ada. Ini yang ingin saya sampaikan sehingga saya raise hand. Terima kasih Kak Fasil sudah diberikan waktu. Matur nuwun, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gunawan.
Kak Priyo silakan menyampaikan Kak Priyo. Terakhir. Ya, terima kasih. Saya secara khusus dirancang untuk memberikan pengalaman yang otentik dan menerapkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Ini juga apa yang dikatakan Pak Gun tadi itu tadi sudah saya praktekkan, saya senam tadi. Siapa yang nambah nilai dengan tambah senam pakai variasi akan nambah plus istilahnya yang kita belum tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rio. Next, saya lanjutkan berikutnya. Ini tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Next, ini penjelasan yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Yang pertama, pengantar tugas setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh Pak melalui LMS. Itu dapat melakukan mulai dari rancangan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Next, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama, RPP atau modul ajar yang dibuat memuat rencana asesmen otentik, kemudian rekaman pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas masing-masing. Ini nanti kakak-kakak membuat video lagi pembelajaran ya modul ajar yang pertama, kemudian membuat video. Rekaman video berisi yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran awal, yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Kemudian keempat, evaluasi pasca pembelajaran yang terakhir testimoni peserta didik. Nanti kakak-kakak membuat video inti, nanti jangan diedit yang awal, terus kegiatan pembelajaran akhir refleksi nanti juga bisa diedit, testimoni, ini testimoni kita ke guru nanti bisa kakak-kakak dicari mungkin banyak referensi di YouTube itu Pak. Aksi nyata PKG PJOK. Ini Kak Gunawan silakan Kak. Nggih. Sebelum dilanjutkan saya ingin bertanya untuk pembuatan video praktik pembelajaran ini apakah harus praktik? Karena kebetulan untuk tatap muka yang saya sediakan atau yang tersisa di sekolah saya ini tinggal 2 minggu karena tanggal 25 itu sudah mulai kegiatan asas. Misalnya video pembelajarannya ini teori bisa enggak? Gimana Kak? Kedengaran. Ini untuk video pembelajaran saya, materi-materi pendidikan kesehatan boleh enggak? Boleh Kak, boleh. Boleh ya.
karena tinggal materi kelas ini yang jelas. Hingga Oke. prakteknya sudah selesai, minggu depan ini sudah selesai semua. Oke, terima kasih. Akan saya coba untuk pembelajaran pendidikan kesehatan nanti. Oke, terima kasih Kak Fasil. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih Kak Gunawan. Next, dalam menilai aksi nyata nanti fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP dan video diunggah. Jadi modul yang diunggah harus sesuai dengan video yang kakak laksanakan dalam pembelajaran. Kita kan kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti, pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, kemudian yang terakhir testimoni peserta didik. Next, ini penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan Mary Abner's aspek. Moda penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, melakukan refleksi baik dan benar. Kemudian yang pertama nanti kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai keterampilan dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang keempat, menggunakan pilihan salah satu model instruksional. Ini yang tadi yang ditanyakan sama Kak Aldi. Ini ya, memakai model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni kakak-kakak memilih model pendidikan gerak juga boleh, model pendidikan kebugaran juga boleh, atau yang terakhir model pembelajaran sport education. Ini disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak. Jadi nanti memilih salah satu model pendidikan gerak boleh, pendidikan kebugaran juga boleh, atau SEM. Kemudian yang kelima, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada pelaksanaan PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi menguploadnya sebelum yang due date-nya di LMS. Kemudian ini ada aspek penilaian. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik.
Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Yang 2A, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang 2B, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan proses belajar. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran pengajaran yang efektif, yang mengembangkan konten, mengumpan balik waktu belajar akademis. Kemudian yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutupan proses belajar. Kemudian yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Yang keempat, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang pada peserta didik. Ini setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang nggak keampu melalui praktik mengajar. Nanti silakan lakukan refleksi, menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan petunjuk berikut. Silakan lakukan refleksi dengan model 3 tahap, yaitu yang kemarin itu what, so what, now what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Yang pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata yang dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap kedua ada pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap refleksi akhir adalah pertanyaan now what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK yang di masa yang akan datang. Kemudian keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Kemudian ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersikap selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang dilakukan setelah berproses di PKB ini. Ini ada rubrik refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini ada tahapan refleksi yang pertama ada what, so what, now what, di mana so what ini ada 3. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait
aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Kemudian peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Ini ada sangat baik, cukup, kurang. Ini pada tahapan yang WOT. Kemudian yang SWOT ada 3. Yang pertama, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajer kelas. Kemudian peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ini tidak pada SWOT juga sama, ada yang sangat baik, cukup, kurang. Kemudian NOWOT, ini peserta mampu mengevaluasi, merencanakan perbaikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakannya pengajaran di situasi atau keadaan proses mengajarnya. Yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi, merencanakan perbaikan tindakan mengajarnya terkait isu-isu ketidakadilan sosial. Ini juga pada tahap sangat baik, cukup, kurang. Ini rubrik penilaian refleksi. Kemudian lini masa, ini lini masa dari mulai sekarang, kakak-kakak penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata, kemudian penyusunan aksi nyata. Nah, penyusunan aksi nyata ini pembuatan video pembelajaran. Misalkan sekarang membuat modul ajar, mungkin 2 hari kemudian membuat video. Kemudian setelah membuat video nanti mengupload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Nanti rentang pembuatannya 8 hari Kak, efektif setelah sesi persiapan. Untuk tatap maya yang kemudian nanti refleksi untuk aksi nyata ini sekitar tanggal 19 Kak. Nanti sebelum tanggal 19 kakak-kakak sudah mengupload video pembelajaran dan modul ajar. Yang keempat, penilaian karya nyata atau refleksi setelah upload RPP, modul ajar, video pembelajaran. Kemudian yang kelima, refleksi aksi nyata. Ini nanti refleksi aksi nyata pada tatap maya, ketemu lagi tatap maya berikutnya yaitu tanggal 19 Kak, tanggal 19 November untuk refleksi aksi nyata yang kakak buat. Kemudian ini ada diskusi, silahkan kakak bila ada yang bertanya mungkin kurang jelas ya, Kaldi silahkan bertanya. Baik Pak, mau izin tanya, itu untuk durasi video berapa? Lebih dari 30 apa boleh? Yang untuk inti aja itu 30 menit Kak. Kemudian kalau awal kantong jenengan mau buat berapa nanti Kak? Kan ada awal, inti, kegiatan akhir pembelajaran pasca niku, setelah itu refleksi, kemudian yang terakhir testimoni. Testimoni itu bisa misalkan peserta didik keluarga jaya, terus keluarga seperti ice breaking itu ya? Ya, nanti saya contoh Kak, saya punya di YouTube, nanti tak share di YouTube yang punya saya. Sama ini Pak, misalkan ini kan ada apa namanya, ya saya pembuatan ya untuk tapi kelas slide, terus kemudian itu nanti pada tugas ini saya ambil kelas, nah misal ya itu saya potong terus saya tempel ke video, itu apa boleh? Boleh Kak, ya di awal nanti ya yang testimoni itu nanti kayak
satu kata, berapa kata, enggak satu kalimat, nanti untuk memotivasi peserta testimoni. Oh, baik. Tapi itu kelas lain loh, Kak. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Kak. Boleh kelas 6 atau kelas 5, silahkan. Enggak apa-apa. Oke, siap. Terima Nanti kasih, Kakak Pak. muncul apa? 3 model tadi, Kak. Silakan yang Siap, lainnya. terima kasih. Yang masih bingung mungkin untuk aksi nyata ini. Silakan Kak Siti Rohmawati. Iya, Kak. Tapi sinyalnya mungkin jelek, Kak, karena hujan. Jadi bicaranya putus-putus. Iya, enggak apa-apa, Kak. Kemudian yang ingin saya sampaikan, untuk unggah produk aksi nyata itu yang berupa modul ajar sama video pembelajaran itu ya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Siti. Memang modul ajar dan video pembelajaran nanti diupload dua-duanya niku. Monggo nanti bisa pakai Google Drive atau mungkin kalau di situ mencantumkan seperti yang kemarin kakak-kakak upload juga gak apa-apa, lewat Drive gak apa-apa. Nanti kalau misalkan video pembelajarannya di YouTube, nanti linknya disematkan di LMS. Oke, Kak Hamid, silakan Kak Hamid. Kak, pakai video pembelajaran yang udah kita buat untuk UKIN PPG boleh nggak? Boleh, tapi yang direfleksi sama testimoni ditambahi, Kak. Oke, siap, makasih. Oke, siap, Kak. Mungkin ada yang lain? Coba saya carikan punya saya yang kemarin pas aksi nyata. Itu punya kalau yang saya kirimkan di grup kemarin yang aksi nyata. Nanti di depan-depannya ditambahi Canva juga boleh. Terus judulnya video pembelajaran, misalnya video pembelajarannya apa, pola pendidikan gerak. Jadi kakak-kakak memilih 3 model. Yang pertama tadi model pendidikan gerak, yang kedua pendidikan kebugaran, yang terakhir tadi SEM. Kemarin pas saya buat aksi nyata, kemarin saya ambil pendidikan gerak. Itu kan lebih mudah untuk anak-anak. Kalau kebugaran nanti ada mengecek denyut nadi, nanti ada sit up. Nanti untuk kalau pakai yang kebugaran nanti bisa kelas tinggi ya. Ini kalau kelas bawah, wah kerenggosan nanti yang pendidikan kebugaran. Protes terus itu nanti kalau anak kecil. Oke, Kak. Tapi misalkan anak kecil sampean beri pendidikan gerak, misalkan yang lokomotor, non lokomotor dan manipulatif, itu ada bulat kecil, wah anak senang mesti yang anak kelas 3 2, 3, 4 itu. Ya, Kak Dendi silakan. Ini Kak, mau tanya kan tadi contoh videonya Kakak kan ada Canva-nya. Ini kan misalkan kita langsung dalam pembelajaran gimana Pak? Nggak usah dikasih Canva atau apa itu. Soalnya kalau edit ini saya belum terlalu paham Kak soalnya. Terima kasih Kak. Siap Kak Dendi. Monggo kakak-kakak caranya gimana? Ya seperti contoh saya
langsung pembelajaran nggak apa-apa. Yang penting yang di dalam video pembelajaran itu ada pembukaan, inti, terus pasca sesudah pelajaran, refleksi, dan testimoni. Yang penting yang mencakup. Oke, Kak. Terima kasih. Siap, Kak. Kemudian yang lainnya silahkan. Kalau masih bingung itu banyak, Kak, kakak-kakak mencari di referensi di YouTube itu banyak. Nanti sambil dibelah-belahin. Ini materinya apa, Kak, ini? Untuk membuat video aksi nyata pembelajaran ada 3 model, Kak. Pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, yang ketiga SEM. Monggo Kak Priyo bisa memilih salah satu di 3 model tadi. Kalau model pendidikan gerak kan itu kayak seperti volley, ajari servis, terus passing, dan pendidikan gerak. Itu waktunya sampai 50. Untuk intinya 30 menit, Kak. Monggo untuk yang di awal dan di akhir atau jenengan nanti bisa diedit, Kak. Oh, seperti kemarin itu ya. Oke. Tapi yang ini inti jangan diedit, khusus inti. Mas, yang edit 30 menit jangan diedit. Yang depan sama belakangnya silahkan diedit, enggak apa-apa. Ya. Ini nganu deh, untuk nganu dipotong-potong ya ini ya, pemanasan sama inti langsung. Ini ku bisa dipotong, Kak. Misalkan pembukaan, pemanasan, terus dengan cut, nggak apa-apa. Setelah itu masuk inti sampai 30 menit niku jangan dipotong utuh nanti. Oh ya, seperti kemarin ya. Seperti kemarin ya. Kemudian setelah inti nanti membuat ini Kak tadi apa? Nah ini untuk yang awal nanti pembelajaran awal tadi kan pemanasan, memberi arahan, nanti pemanasan itu dipotong nggak apa-apa. Kemudian inti ini pada yang jalan kakak ajarkan 30 menit tanpa edit. Kemudian setelah inti ada kegiatan pembelajaran akhir sebelum refleksi, pembelajaran akhir, kemudian refleksi anak terhadap guru dan peserta, dan kemudian yang terakhir ada testimoni. Ini testimoni kakak-kakak bisa buat kata-kata apa sebelumnya anak melakukan dengan briefing sih. Nanti kamu ini buat ini ya, kamu bilang ini jangan setting dulu nggak apa-apa. Kan ini nanti disambung-sambung sama yang 30 menit niku. Mohon izin Kak Fasil tanya. Siap, Pak. Siap Pak Gunawan. Nun sewu, ini berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, berarti tidak memungkinkan pembelajaran yang materi pendidikan jasmani karena harus ada 3 pilihan, pendidikan gerak, kebugaran, kemudian sama SEM. Ya berarti harus gerak ya, ini ya praktik ya. Kalau enak mudah ya menurut saya enak itu Kak, pola gerak. Iya, siap, basket, ngajari passing gitu, nanti wes udah lama kayak gitu. Ya, terima kasih. Berarti secara alat saya desain nanti praktik sajalah karena tidak masuk substansi 3 tadi yang pendidikan gerak, kemudian latihan kebugaran atau SEM. Matur nuwun. Silakan Kak. Terima kasih Kak Gunawan. Monggo yang lainnya mungkin masih bingung bisa tanya. Ini nanti umpama saya pakai materi bola basket itu kan gerak ya itu nanti. Iya, bola pendidikan gerak Kak.
Ya Kak Aldi, tadi resen ketinggalannya. Kak Aldi, Kak Epi dulu, Kak Epi. KP aja KP dulu. Kak Epi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak. Misalkan video saya langsungan, nggak usah diedit-edit, boleh ya Pak? Udah nggak apa-apa, kalau Langsungan gitu. penting RPP. RPP saya nanti saya buat 1 JP gitu kan 45 menit sudah cukup, 30 inti yang sisanya 15 menit untuk inti pembukaan sama penutup, kurang lebih lah. Biar edit. Kan yang belakang itu ada refleksi dan testimoni, cukup untuk jenengan buat gitu nggak apa-apa Kak? Siap, langsung. Siap. Seperti biasa Mbak. Di briefing dulu Kak, anak-anak nanti kok pada anu pemanasan dikondisikan dulu anak-anak. Cari anak-anak yang inti, yang pinter-pinter kelasnya aja Pak. Mantap Kak itu Kak. Jadi ini Bisa setting diarahkan dulu nanti. biar lancar. Syutingke Mbak, tak syutingke aku kameramennya aku engko. Walah sewane mahal mengke Pak Gun. Masa senior kan nyoteng ndak sopan ini. Kudune kula sing nyotengin jenengan. Tong sak mae. Wah, entong murah niki, Tung. Oh, manusia mungker gini. Silakan lainnya, mungkin ada yang bertanya. Slide diturunkan 1. Jadi yang tadi ada 3 komponen pembelajaran gerak, pendidikan gerak tadi. Mau saya foto biar agak jelas. Lah, ini Kak. Yang ya ini yang ini. Ini Kak, ini atau misalnya dikirim minta tolong dikirim WA izin mungkin nanti saya foto Kak ya. Berarti yang mulai ini Kak ya dari ya, nggih. Dari ini Kak ya. Yang tadi, nggih ya, oke. Ya, kirim di WA aja. Nggih, matur nuwun nggih. Saya foto dulu. Pak Aldi ya ganti video Pak Aldi besok Pak Aldi. Nah, video iku aku wis komplit wis nek backboard desain barang wis aman iku. Wis duwe video aku belas iki. Video kalau mungkin kalau yang dipakai PPG saran udah ada testimoni belum, udah ada apa, mungkin ada kurangnya itu dilihat tadi yang ditampilkan di layarnya Pak Fasil. Jadi tidak hanya kita sudah punya video atau apa, itu ada ketentuannya masalahnya. Jadi diperhatikan itu kan sudah ditentukan masalahnya. Kalau kita nganggo video PPG lah, kita videonya PPG sudah lengkap belum seperti apa yang diinginkan oleh LMS itu. Kalau enggak kan jangan sembarang, maksud saya saran saya begitu sih. Yo anggap baik karo dolanan shooting-shootingan yang YouTube lah gitu. Latihan kendel. Karena asesmen otentik juga harus ada di situ. Dulu, pesannya mboten ngantuk. Betul, karena nek kita sembarang hanya upload-uploadan sih nggak apa-apa. Tapi kan nek saya kurang karena apa? Itu sudah ditentukan. Jadinya dibaca yang tadi atau di screenshot mungkin ya teman-teman. Ini mumpung Pak Fasil menampilkan layar, jadi ketentunya apa dari A sampai Z, panjenengan sedaya ditingali. Oh sudah video saya PPG kemarin sudah sesuai atau belum? Kalau kurang kan eman-eman ngoten nggih, hidup-hidup latihan syuting lah, jadi artis gitu. Iya Kak, betul. Cara nambahin Mbak Epi. Enggak, yang terpenting ada yang kelewatan Pak Fasil. Nggih. Iya Kak. Untuk post test kemarin saya dapat berapa? 60 atau 50 yang penting naik. Juara sih. Juara ya Pak Gun. Kak Gunawan, Kak Epi sama Kak Tono sama Kak 96,7. Waduh. 96, berapa? Jadi fasilitator ya. 96,7. Tertinggi nih Kak Happy, Kak Tono, Kak Gunawan tertinggi. biar kita Gun, biar kita Kak Priyo. Yang terendah Kak Priyo 56,9 Kak. Yang terendah. Kak Priyo malah ngono ya, begini Yang Kak Priyo terendah untuk sama Kak Gunawan. Tolong dibacakan semua Kak biar tahu. Iya Kak, di-share Kak. Biar tahu semua. Di-share lah. Ya, kemarin sudah saya rekap teman-teman, nanti
bisa saya share ya. Itu kemarin jawaban saya screenshot semua. Kebetulan terus Kak Dandani, tapi yo kemarin gabrulan, nggak tahu ini semono. Tapi ada file di saya, nanti bisa dipakai untuk belajar teman-teman. Nilainya di-share Saya ya, nggak nilai. punya soal terus Dibacakan aja Pak Fasil nilainya. gitu. Biar tahu. Oh Pak Gun kemarin sepertinya moto loh. Dia moto itu akhirnya tak cari. Tak penak karo Pak Fasil nek entuk eli sing ngisi-ngisi. Berarti bejo niki Pak Gun. Ya alhamdulillah. Kak Priyo naik kelas gak Kak Priyo iku terus. Aku suka Aku suka nentu apik iki. Balikannya Kak Gunawan malah kemarin Kak Gunawan terkecil sekarang Rio terkecil sekarang tinggi. Tertinggi Kak Gunawan. Gunawan kemarin pemanasan Kak. Persiapan mau agak event masalahnya nggih. Nggih. Ini nanti minta tolong slide-slide yang terkaitan dengan petunjuk teknis tugas untuk membuat praktek nyatanya nanti di screenshot Pak Fasil nggih supaya teman-teman nanti juga sama persepsinya, dan teman-teman saya mohon untuk bisa konsisten berkomunikasi via grup kita di kelas 011. Ya mudah-mudahan sebelum tanggal 19 ini nanti kita sudah bisa upload semua lah. Jangan sampai ada yang telat ya. Ini Kak, untuk video yang Sam kemarin saya hapus ya di HP saya ya. Biar bisa video lagi. Monggo. Nggih, boleh enggak apa-apa kan sudah di draft itu. Iya Kak, sudah ya Kak ya. Kan? Ya enggak apa-apa. Nggih. Oke, saya hapus dulu. Itu dikumpulkan kapan? Video itu dikumpulkan kapan? Sebelum tanggal 19 Kak. Sebelum tanggal 19. Nggih. 19 nanti refleksi bersama-sama. Jadi dengan buat nanti direfleksi bersama-sama di tanggal 19. Nek kemarin itu saya nganu ya, di tak masuk ini Canva ndak bisa, ngetik nganu capcut bisa apa ya seperti kemarin ya langsung ini YouTube tuh. Oh, ngono nek dicapcut tuh diedit Kak berarti Kak. Ya tak ngono drive ndak bisa ya kemarin nih. Kan kemarin tak Agus ngerti tak masuk sulit masuk Jadi nanti kalau yang di YouTube dikirim link YouTube-nya nggak apa-apa Pak. Kalau di drive-nya nggak bisa mungkin. Jelas bisa dibuka. Nanti kalau masih bingung sharing di grup nggak apa-apa Kak. Nanti kurang ini kurang apa. Nanti jadi ada yang memberi solusi satu sama lain. Jadi nggak bingung nanti. Ini tugasnya membuat video pembelajaran, terus membuat aksi nyata, yaitu ya Pak. Aksi nyata nggih niku video pembelajaran niku Kak, sama modul ajarnya Kak. Modul ajar dulu Pak, baru modul ajar. Harus sinkron. Harus sinkron Kak. Gawe video sik lagi gawe module. Mengko alek Pak mengke. Enggak, Rias nganu. Todanan udah terang Kak? Enggak hujan Kak Todanan? Masih sinyal putus-putus. Hujan lebat Kak. Hujan sangat mati lampu. Sinyalnya juga lemah, lemot.
Ini di Cepu malah mendung tok, enggak hujan nek. Sambung ada mendung kan nek. Kak Hamid ya Kak. Aman-aman Pak. Sik mendung, peteng mendungnya gini. Sambung habis hujan deras, Kak. Oh, habis hujan deras. Sini malah nggak gerimis sama sekali di sekolah saya. Dingin nih Kak, ini Kak, di sini sambung ya Kak. Nilainya nanti share Kak yang kemarin Kak. Ya, siap. Oke. Nanti. Ora usah di-share. Pak Kak Tono naik kelas gak itu Kak Tono? Kak Priyo. Kak Priyo paling bawah Kak. Sinyalnya tunjukkan semangatnya. Keren Pak, Kak Priyo keren Pak. Kalian terbawa sendiri Kak Priyo ini. Memang benar kok, kadang lakon itu datang di belakang. Arai kayak film India kalah dhisik menangi mburi. Cuma nomor guru Pak Kak Priyo ini. Aku memang guru ya Kak Priyo deh ini kok. Wah itu elit gimana ya? Kahalabi. Nyadari yo. Tono kahalabi ya. Kahalabi dicari Pak Aldi, Pak Halabi. Mungkin sudah cukup Kak ya, nggak ada yang ditanyakan di. Ya Kak, sudah Kak, jelas Kak. Cukup Kak, cukup. Kemudian di Lebih dari mana lebih? sesi hari ini yang pertama merefleksikan koneksi antar materi tadi modul 1 dan modul 2 dan kemudian memahami penugasan aksi nyata. Tadi pengantar aksi nyata sebelum membuat aksi nyata. Kemudian penutup dan terakhir terima kasih. Absen. Muncul. Foto ya, foto. Ini ada kata, jika ada huruf yang patah jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah mohon bisa dimaklumi. Keren. Iya, pantun saniki Kakak. Ini ada Kak, pergi ke Jakarta naik taksi hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Siapa kita? PJK. Kelas 11. Kelas 11. Jaya. Kelas 11. Luar biasa. Luar Kelas biasa. 11. Juara. Ini yang tatap maya yang ketemu Kak 13 Kak ya. Ada pengumuman kemarin Kak. Dari kita lagi. Nanti di akhir tatap maya nanti tatap maya terakhir tanggal 10 Desember. Itu mungkin pas Kak ya, yang untuk SD, SMP atau SMP pas nanti. Semesteran kayak tanggal 10. Kemudian saya stop screen-nya. Alhamdulillah. Monggo Kak Gunawan bisa memimpin doa menutup akhir kegiatan hari ini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Fasil, kakak-kakak yang lain, luar biasa semangatnya, tanpa batas, tanpa melihat usia. Ini Kak Siti senior kita masih semangat, eksis. Kak Priyo tetap semangat bro. Nah, mantap. Apa yang kita diskusikan. Saya tertua. Ya, semoga membawa manfaat dan melengkapi kekurangan-kekurangan kita untuk
tugas mulia sebagai guru PJOK. Mengakhiri kegiatan berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Monggo. Terima kasih Kak Gunawan. Silakan ekspresinya foto. Mana? 1, 2. Lagi Kak. 1, 2. Lagi 1, 2. Terakhir Kak. 1, 2. Ya, sudah cukup. Lagi ya. Ya. Dari saya. Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live dulu melaksanakan tugas negara nggih. Sampai ketemu tadi di saluran kelas berikutnya.